Video ini merupakan video part 2 dari video akuntansi core pada perbankan syariah. Kita lanjutkan ya teman-teman. Sebagai contoh, apabila laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan disusun secara skontro, maka laporan akan seperti ditunjukkan tabel di bawah ini. Bank Syariah Barokah, laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan, zakat infak sedekah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016. Pada sumber dana yaitu saldo awal sebesar 10 juta, sedangkan pada penambahannya yaitu infak 10 juta, sedekah 10 juta, denda 10 juta, dan pendapatan non-halal 10 juta. Sehingga didapat total dana tersedia yaitu 50 juta. Sedangkan pada penggunaan dana, pada pinjaman 30 juta, pada sumbangan 15 juta, sehingga jumlah penggunaan dan saldo akhir 5 juta, jadi totalnya yaitu 50 juta. Jurnal yang dicatat oleh pemberi pembiayaan. Pada tanggal 2 April 2017, menerima dana sumbangan dari pihak eksternal sebesar 30 juta. Penulisan jurnalnya yaitu dana kebajikan kas pada debit sebesar 30 juta dan dana kebajikan infak sedekah atau hasil wakaf pada kredit sebesar 30 juta. Selanjutnya, pada tanggal 30 Mei 2017, penerimaan dana dari denda dan pendapatan non-halal sebesar 50.000. Penulisan jurnalnya yaitu dana kebajikan kas pada debit sebesar 50.000 dan dana kebajikan denda atau pendapatan non-halal sebesar 50.000 pada kredit. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2017, pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana Qardul Hasan sebesar 30 juta. Penulisan jurnalnya yaitu dana kebajikan produktif sebesar 30 juta pada debit dan dana kebajikan kas sebesar 30 juta pada kredit. Lalu, pada tanggal 2 April 2020, penerimaan saat pelunasan pinjaman Qardul Hasan sebesar 30 juta. Penulisan jurnalnya yaitu dana kebajikan kas sebesar 30 juta pada debit dan dana kebajikan produktif pada kredit sebesar 30 juta. Selanjutnya yaitu jurnal yang dicatat oleh penerima pembiayaan. Pada tanggal 2 April 2017, menerima uang pinjaman sebesar 30 juta. Penulisan jurnalnya yaitu kas pada debit sebesar 30 juta dan utang pada kredit sebesar 30 juta. Lalu, pada tanggal 2 April 2020, pelunasan uang pinjaman sebesar 30 juta. Penulisan jurnalnya yaitu utang pada debit sebesar 30 juta, sedangkan kas pada kredit sebesar 30 juta. Contoh kasus penjurnalan akuntansi pinjaman Qard dan zakat. Kasus 1, akuntansi pinjaman Qard. Pada awal bulan Juli 2000 sekian, Bapak Hari yang berprofesi sebagai tukang sapu jalan meminjam kepada Bank Syariah dengan skema Qard untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di SMA Indonesia. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut. Jumlah pinjaman 2 juta, lama pinjaman 4 bulan, dan biaya administrasi 10.000. Jurnal transaksi sebagai berikut. 1. Tanggal 7 tahun 2000 sekian, Bank Syariah menyetujui pinjaman Qard Bapak Hari dan langsung memasukkannya dalam rekening tabungan atas nama Bapak Hari. Pada hari yang sama, Bank Syariah langsung memotong biaya administrasi atas transaksi pinjaman Qard. Penulisan jurnalnya yaitu saat bank memasukkan dana pinjaman Qard ke dalam rekening tabungan, yaitu pada debit ada pinjaman Qard sebesar 2 juta dan tabungan Bapak Hari pada kredit sebesar 2 juta. Saat bank memotong biaya administrasi, yaitu penulisannya pada debit ada tabungan Bapak Hari sebesar 10.000 dan pada kredit ada pendapatan administrasi sebesar 10.000. 2. Tanggal 7 Agustus tahun 2000 sekian, Bank Syariah mendapati rekening nasabah memiliki saldo dana yang cukup untuk pembayaran cicilan. Perhitungannya, cicilan pinjaman Qard per bulan yaitu 2 juta dibagi 4 bulan yaitu 500.000. Penulisan jurnalnya, pada debit ada tabungan Bapak Hari sebesar 500.000 dan pinjaman Qard pada kredit sebesar 500.000. 3. Tanggal 7 September tahun 2000 sekian, Bapak Hari belum memiliki uang di rekeningnya untuk membayar cicilan. Jurnalnya yaitu
pinjaman kort jatuh tempo pada debit sebesar 500.000 dan pinjaman kort pada kredit sebesar 500.000. 4. Tanggal 20 September tahun 2000 sekian, setelah Bapak Hari mengisi rekeningnya, Bank Syariah untuk mendebit rekening sebesar cicilan tahap kedua yang jatuh tempo. Penulisan jurnalnya yaitu tabungan Bapak Hari pada debit sebesar 500.000 dan pinjaman kort jatuh tempo pada kredit sebesar 500.000. 5. Pada tanggal 7 Oktober tahun 2000 sekian, terdapat dana yang terbatas sehingga Bank Syariah hanya mendebit sebesar 200.000. Penulisan jurnalnya yaitu tabungan Bapak Hari sebesar 200.000 dan pinjaman kort jatuh tempo sebesar 300.000 terletak pada debit, sedangkan pinjaman kort sebesar 500.000 terletak pada kredit. 6. Tanggal 15 Oktober tahun 2000 sekian, Bapak Hari memasukkan jumlah dana sehingga memungkinkan Bank Syariah untuk mendebit sisa cicilan yang belum didebit rekening oleh bank. Penulisan jurnalnya yaitu tabungan Bapak Hari sebesar 300.000 terletak pada debit, sedangkan pinjaman kort jatuh tempo sebesar 300.000 terletak pada kredit. Kas yang kedua yaitu pada akuntansi zakat. Saldo dana zakat Bank Syariah Peduli tahun 2000 sekian adalah sebesar 15 juta. Berikut ini merupakan transaksi yang terkait dengan dana zakat pada Bank Syariah Peduli selama tahun 2000 sekian. 1. Pada tanggal 25 Januari tahun 2000 sekian, diterima zakat dari Bapak Tono secara tunai sebesar 2 juta. Penulisan jurnalnya yaitu kas terletak pada debit sebesar 2 juta dan dana zakat terletak pada kredit sebesar 2 juta. 2. Pada 16 Maret tahun 2000 sekian, diterima zakat dari Bapak Umar secara tunai untuk korban bencana gempa Batu sebesar 10 juta. Penulisan jurnalnya yaitu kas sebesar 10 juta pada debit dan dana zakat sebesar 10 juta pada kredit. Pada 18 Mei tahun 2000 sekian, diterima zakat Bank Syariah Peduli atas perniagaan selama tahun 2000 sekian sebesar 45 juta. Penulisan jurnalnya yaitu zakat Bank Syariah Peduli terletak pada debit yaitu 45 juta dan dana zakat sebesar 45 juta terletak pada kredit. 5. Pada 29 Juli tahun 2000 sekian, diterima via rekening sedekah dari jamaah pengajuan Fakultas Ekonomi UMY untuk zakat sebesar 13 juta. Penulisan jurnalnya yaitu rekening nasabah sebesar 13 juta terletak pada debit dan dana zakat sebesar 13 juta terletak pada kredit. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan ya teman-teman. Bila mana ada pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.